Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 26 ayat 14 sampai ayat 16. Tapi kita akan membaca juga Lukas 22 ayat 3 sampai 6 dan Markus pasal 14 ayat 10 sampai 11. Pertama kita akan baca Matius pasal 26 ayat 14 sampai ayat 16. Saya akan baca ayat 14, jemaat menjawab 15 dan ayat 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ayat 15. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kita baca lagi Lukas pasal 22 ayat 3 dan 6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ayat 4. Pergilah Yudas kepadanya, pengawal bait Allah, dan berada dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ayat 6. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Sekali lagi kita baca Markus pasal 14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang 11. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Ayat 11. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dalam Paskah ini dari sejak minggu pertama berbicara tentang peristiwa di sekitar Via Dolorosa sampai Golgota. Minggu lalu kita bicara tentang Simon Kirene yang semula terpaksa dan mengira itu sebuah kecelakaan sial dalam hidupnya karena berpapasan dengan Yesus di pintu gerbang masuk dan gerbang keluar dari Yerusalem menuju Golgota. Tidak disangka oleh dia, yang dia pikir bahwa itu sebuah kecelakaan, ternyata Tuhan sedang menyatakan perbuatannya yang sangat dahsyat. Acap kali kita juga dalam hidup ini selalu berpikir banyak hal-hal yang terjadi yang tidak kita duga, tidak kita ingini, dan terjadi dalam hidup kita, menimpa kita, dan kita anggap itu kita tidak tepat berada pada waktu dan tempat sehingga kita menerima kesulitan itu. Tapi ternyata kalau kita mengimani, sesungguhnya Tuhan sedang berkarya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dari peristiwa itu menarik juga ketika perempuan-perempuan yang mengiringi mereka menangisi Yesus. Mereka merasa berduka sekali. Dan kembali saya membaca kisah ini dan seterusnya. Hebatnya perempuan. Sekali lagi, hebatnya seorang perempuan. Tidak pernah ada satu kisah pun dalam perjalanan Via Dolorosa dari mengikuti Yesus sampai Bukit Golgota ada perempuan yang berkhianat. Tidak ada. Tapi 12 murid menyangkal dia bersama-sama. Kita lihat di situ. Lalu Yesus berkata, "Buat apa engkau meratapi dan menangisi aku? Engkau nanti akan meratap lebih daripada ini." Dan mereka tidak tahu Yesus sedang mengatakan sesuatu yang akan terjadi di Yerusalem
akan ada penderitaan yang lebih berat lagi yang dialami oleh penduduk Yerusalem. Dan setiap peristiwa kerusuhan, kehancuran, yang selalu menjadi korban adalah wanita dan anak, di mana saja. Karena itu Yesus mengatakan, tangisi dirimu. Jika engkau bisa melarikan diri bersama anak-anakmu, mungkin akan menghambat pelarianmu, dan engkau akan jatuh. Makanya Yesus berkata, lebih baik yang mandul, yang tidak punya anak. Dan ratapan itu terjadi sampai hari ini. Setelah peristiwa penghancuran bait Tuhan dan Yerusalem, maka sisanya hanya tinggal tembok. Dan tembok itu disebut tembok ratapan. Mereka menangisi semua peristiwa itu. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu benar. Dan sekarang kita masuk. Keempat Injil melaporkan tentang satu perbuatan pengkhianatan. Saya ingin berbicara tentang Yudas Iskariot yang berkhianat. Sebetulnya peristiwa ini dari sejak semula sudah ada tanda-tanda. Yaitu ketika peristiwa Yesus perempuan Maria mengurapi Yesus di Betania, maka di situ sebetulnya sudah ada simptom, tanda-tanda daripada kemunafikan dan pengkhianatan. Saya ingin katakan bahwa kemunafikan dan pengkhianatan sejajar. Sekali lagi, kata yang kembar, yang tidak bisa dipisahkan. Awal darinya adalah kemunafikan dan berakhir dengan pengkhianatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali cerita kisah tentang Yudas Iskariot ini berspekulasi. Ada yang mengatakan Yudas itu pahlawan, karena kalau Yesus tidak diserahkan dan tidak mati, dan kita tidak ditebus dosanya. Saudara, bukan pahlawan. Saya ingin mengisahkan menurut Alkitab, bukan menurut spekulasi, pendapat, perkiraan, tapi informasi yang tepat adalah Alkitab. Alkitab berbicara lain. Sehingga kalau ada yang mengatakan Yudas itu pahlawan, karena kalau tidak demikian Yesus tidak akan diserahkan. Oh, tidak bisa. Semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Celakanya kita bukan menjadi pelaku yang baik, tapi pelaku di sisi yang salah. Karena itu simak dengan baik-baik. Banyak peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, Tuhan ingin menyatakan dirinya. Tapi di satu sisi kita berada di sisi yang salah, dan di satu sisi kita berada di sisi yang benar. Bacaan ini mengatakan, yang baru saja kita baca dari Matius 26 ayat 14 sampai 16, mencatat sedemikian rupa. Perhatikan baik-baik. Seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Pengkhianat itu tidak jauh-jauh dari kita. Tidak jauh-jauh. Bahkan orang yang sangat dekat dengan kita. Saudara tidak perlu cari pengkhianat itu jauh di pulau yang lain dan sebagainya. Tidak. Lirik saja di sekitar kita. Orang yang tidak kita kira, tidak kita sangka. Dari antara 12 murid. Apakah ini pilihan Yudas? Bisa jadi demikian. Artinya orang yang terdekat, seringkali dikatakan musuh dalam selimut, musuh yang terlihat kawan, serigala berbulu domba, iblis seperti malaikat, bahkan monster seperti kekasih. Itu pengkhianat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Inilah romantika kehidupan. Saya ingin bercerita begini sedikit supaya ada gambaran yang jelas. Kalau saudara, saya lihat film-film, drama-drama dari awal dunia ini, kisah cinta itu sangat menarik dan tidak pernah habis-habisnya. Berapa seri pun film bercerita tentang, tidak lebih intinya adalah kisah cinta. Kalau kisah cinta itu dua-duanya setia, dua-duanya baik, dua-duanya mulus, harmonis, bahagia, itu film tidak ditonton orang, tidak menarik. Ya sudah. Tapi karena ada halangan, hambatan, rintangan, tantangan, penderitaan, kesusahan, makanya drakor laku bagi ibu-ibu. Karena menggugah emosi. Rupanya jangan abaikan kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan dalam hidupmu. Itu yang membuat hidup kita ini indah. Katakan amin. Ya, tanggung jawab. Iya. Jadi indahnya sebuah kehidupan ini, karena ada penderitaan-penderitaan itu yang terjadi. Serunya 12 murid itu, sehingga ada satu orang yang berkhianat yang tidak mereka sangka. Luar biasa. Apakah Tuhan tidak tahu? Saya percaya dia tahu, tapi dia biarkan itu terjadi. Dia izinkan itu terjadi. Antara lalang dan gandum tumbuh bersama. Karena itu jangan berpikir kita mendapat segala sesuatu yang sempurna. Persekutuan yang sempurna, persatuan yang sempurna, gereja yang sempurna. Enggak. Karenanya dikatakan sini, si pengkhianat itu mempunyai dua sifat yang jelas sekali. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Keuntungan. Pengkhianatan selalu mencari keuntungan. Bukan keuntungan seorang pedagang, bukan. Keuntungan dari kedekatannya, dari kerahasiaannya, dari kebersamaannya, dari kepercayaan orang kepadanya. Dia mencari keuntungan di situ. Itu yang ingin kita lihat di sini. Karena itu hubungan kita ini tidak boleh hubungan karena keuntungan. Suami istri saling percaya, jangan cari keuntungan dari saling percaya itu. Melihat istri yang begitu tunduk dan taat kepada suaminya, saudara cari keuntungan supaya dia ikut seleramu. Istrimu bukan supermi, sesuai dengan seleramu. Jadi di sini kita lihat. Jadi jangan kita cari siapa ya Yudas Iskariot itu. Siapa tahu salah satu sifat kita adalah sifat Yudas. Yang tampil Petrus, Yohanes. Tapi yang nyatanya tidak. Mereka membayar 30 uang perak. Tolong ingat, 30 uang perak. Memang semua kerusuhan di dunia ini, pengkhianatan terjadi karena uang. Makanya dikatakan oleh Alkitab, uang itu akar dari segala kejahatan. Bukan tidak boleh cari uang, tapi jangan menjadi akar segala kejahatan. Dan dia berusaha mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, kita tidak bisa mewaspadai mencari pengkhianat, karena jangan sampai kita saling curiga satu dengan yang lain.
Sehingga kita berpikir jangan-jangan dia bakal mengkhianati kita. Kalau itu ada sebagai paranoid hidupmu, engkau tidak bisa berteman, tidak bisa berkeluarga, tidak bisa bersatu. Tidak perlu. Tapi diingatkan selalu menyelinap, menyusup. Karena itu dikatakan pada Yohanes pasal 6 ayat 70 sampai 71. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? 12 ini aku sendiri. Tolong sambung. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Menyelusup, menyelinap. Artinya, ketika Yudas dipilih, dia baik. Dari awal bukan ditakdirkan dia untuk jadi pengkhianat, tidak. Tapi iblis yang masuk dan menyelusup. Dan kenapa nanti kita lihat Yudas yang dipilih? Kan mestinya iblis bisa menyelusup ke Yohanes, ke Andreas, ya, ke Matius, Lukas, bisa menyelusup ke sana. Kenapa masuk kepada Yudas? Kita lihat, Yudas memberikan peluang. Itulah yang ingin disampaikan di sini. Peluangnya apa? Tadi saya sudah katakan kemunafikan, kepura-puraan, sandiwara. Terlalu banyak itu, iblis tahu, oh ini mudah ku peralat. Kita baca ayat tadi masih 70, 71 ya, belum yang 71 ya. Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kenapa demikian? Mari kita baca Matius 26 ayat 8 ya. Ketika Yesus diurapi, diminyaki oleh seorang perempuan bernama Maria dengan minyak yang paling mahal, narwastu. Murid-murid gusar, marah, jengkel. Untuk apa pemborosan ini? Heran ya. Orang yang tidak suka dengan perpuluhan, orang yang tidak pernah memberi perpuluhan, kok usil dengan orang yang memberikan perpuluhan? Saya kadang-kadang tidak mengerti. Kalau tidak mau ya sudah. Tapi kenapa iri dengan yang memberi dan melakukannya? Pemborosan. Coba lihat kemunafikannya. Ayat yang ke-9. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang. Wah, temanya bagus, kelihatannya perhatian dengan orang lain. Hati-hati, di balik itu ada maksud, ada batu di balik. Ya, ada udang di balik batu. Kelihatannya hebat, temanya hebat. Hati-hati dengan orang yang kelihatan bersemangat, bersimpati. Secara hidup pribadi, ada orang begitu sangat bersimpati dengan kesusahanmu, dengan apanya. Hati-hati, ada batu di balik udang. Gitu. Kalau udang di balik batu itu zaman kuno. Sekarang ini batunya lebih menonjol, saudara. Nah, itu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, sebab mengapa kamu menyusahkan perempuan ini yang berbuat dan memberi? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Kenapa engkau yang susah?
Engkau yang bingung. Kenapa? Kenapa kita bingung dengan kerelaan orang, ketulusan orang? Ya biarkan saja. Iri karena engkau tidak bisa seperti itu lain soal. Saya ingin bandingkan supaya tegas peristiwa ini, kemunafikan itu. Markus pasal 14 ayat 4 dan 5. Dalam Markus pasal 14 ayat 4, ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ayat yang kelima, sebab ya, minyak ini dapat dijual berapa? 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Oh, marah. Tadi saya sudah ingatkan, ingat Yudas dikasih uang berapa? 30 perak. Iri, ini ada apa ya? Kesempatan. 300 dinar. Oh, kemunafikan 300 dinar, pengkhianatan 30 perak. Karena pikirannya adalah uang, keuntungan. Nanti ayat mengatakan temanya apa betul itu bagus, tapi motifnya berbeda. Karena motif yang berbeda itulah yang kita tidak waspadai. Yohanes pasal 12 ayat 4 dan 6. Kita ingin telusuri siapa Yudas ini menurut Alkitab. Di dalam Yohanes 12 ayat 4 dan 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hebat kan? Temanya, ya, statementnya. Jangan terpukau dengan apa yang dikatakan orang. Motifnya. Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang, nah itu bukan praduga. Alkitab berbicara karena dia seorang pencuri. Melihat uang begitu banyak, waduh. Kalau Yesus kira-kira menolak, diurapi oleh perempuan itu lalu berkata, Yudas, jual ini. Oh, betulkah harganya 300 dinar 300 dinar? Betulkah nanti kalau memang Yudas yang menjualnya? Ayo. Pasti dari 300 dinar menjadi 30 perak. Yesus lakunya hanya segini. Oh itu. Ini bukan saudara tidak boleh berdagang cari untung lain, tapi ini bukan modalnya. Dia mencuri orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Yudas. Jadi kemunafikan itu adalah awal dari pengkhianatan. Kepura-puraan itu adalah awal dari pengkhianatan. Karena itu hati-hati. Saya ingin melanjutkan lagi. Sehingga sampailah terjadi, ya, akibatnya terjadi. Dan menarik sekali, Matius pasal 27 ayat 3. Kita baca dari ayat 3 sampai 10 nanti. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat Yesus telah dijatuhi hukuman mati, tolong sambung. Hebat enggak? Menyesal.
Yudas menyesal. Aku tidak sangka jadi begini. Makanya hati-hati pengkhianatan itu. Kita pikir hanya hal kecil. Tidak tahu akan merusak hidupnya, masa depannya, keluarganya, kemudian dirusak. Kita pikir yang kecil, hal yang sepele, paling juga dia dipindahin. Kita tidak pikir dia diberhentiin, dia segala macam. Itulah hati-hati. Jangan kita pandang ringan, pandang enteng. Dia menyesal. Kenapa Yudas tidak diterima padahal dia menyesal? Hati-hati. Menyesal hanya sebatas perasaan, bukan pertobatan. Menyesalnya perasaan. Semua orang menyesal. Pengalaman saya berbicara dengan orang-orang yang dipenjara. Ketika saya dipindahkan ke Kalisosok 2 tahun 5 hari di sana, saya diminta membantu dokter. Bagian kesehatan dan sekaligus bagian konsultasi kejiwaan. Dan saya sibuk sekali seperti orang yang membuka praktek. Diberikan kesempatan oleh Dr. Budianto sama Dr. Tendian sebagai kepala rumah sakit. Saya diberi kesempatan. Dari situ saya bisa mewawancarai banyak sekali, ratusan orang yang menjadi objek penyelidikan. Dari pencuri kecil sampai pencuri besar, pembunuh sekalipun, semua menyesal. Saya menyesal karena saya tahu masuk penjara ini karena saya telah mengkhianati istri saya, ibu saya, semua menyesal. Karena pencuri itu hukumannya ringan, 2-3 bulan keluar. Saya masih lama di sana. Yang menyesal tadi masuk lagi, bahkan sampai 3 kali masuk lagi. Jadi saya pikir, apa arti kamu menyesal dan menangis? Jadi bisa dimengerti kisah ini oleh saya. Karena saya punya kesempatan untuk masuk penjara dan melihat penjahat menyesal. Makanya kalau ingin kaya pengalaman, masuklah penjara. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Pasal 27 ayat 3-4 ini, teruskan kita lihat. Ya, pasal 27 ya, ayat yang keempat. Dan berkata, dia mengakui loh, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dia ngomong, aku nyesal loh. Tolong ini uangnya aku balikin. Yesusnya balikin lagi dong ke aku. Saudara tidak bisa mengembalikan kehormatan, kemuliaan orang yang kau rusak karena pengkhianatanmu. Engkau tidak bisa kembalikan. Apa jawab imam-imam itu? Apa urusan dengan kami? Itu urusanmu, yang berkhianatkan kamu. Pengkhianat ketika dibutuhkan, dia dihormati. Setelah dia tidak dibutuhkan, dia sampah. Jangan bangga kalau saudara berkhianat lalu ditanggapi oleh lawannya. Oh begitu. Oh. Kadang-kadang ada yang konsultasi dengan saya, Pak, teman ini sedang ribut suami istri. Ada yang berkata itu istrinya yang begini. Yang satu pihak lagi, itu karena suaminya. Saya bilang jangan turut campur. Kita masih berpihak sana sini, dia sudah bikin anak. Percuma terlibat. Biarkan saja, paling doakan saja. Tidak usah berkata, yang ini, yang itu, rahasia mereka. Kita tidak tahu yang sebenarnya. Apa yang menyebabkan mereka bertengkar. Kita tidak tahu.
Jadi jangan memihak seolah-olah di sana Rusia, di sini Ukraina. Gak usah, saudara. Lanjutkan ayat yang kelima. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ menggantung diri. Rasa penyesalan yang tidak ada jalan keluar, gantung diri. Coba kita pikir sejenak, kalau sejarah ini kita bisa rubah sedikit. Coba kita rubah sedikit. Seandainya Yudas menyesal, tidak menggantung diri, tapi datang ke tempat Yesus disalib itu, perlu tuh menyesal, aku sudah mengkhianati engkau. Ini Yudas karena tahu tentara Romawi marah dan dia dibunuh mati. Pasti Yudas jadi teladan pertobatan yang baik. Tapi sayangnya tidak. Karena itu ayat ini untuk menyatakan bahwa berbeda. Uangnya dikembalikan ke bait suci, dimasukkan ke peti. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu menggantung diri. Selanjutnya ayat yang ke-6. Ya. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Tahu, tapi itulah yang terjadi. Kita lanjutkan sampai ayat yang ke-7. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang perak itu tanah disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Ayat yang ke-9, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan oleh seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Ayat yang ke-10, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Genaplah firman Tuhan itu. Artinya kalau uang itu dinikmatin oleh Yudas, tidak akan genap nubuat itu. Tapi sayangnya seringkali kita berada di tempat yang salah, sehingga kita tidak menjadi pelaku peran pembantu yang baik, tapi menjadi peran pembantu di sisi yang salah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari sini. Dan saya merenungkan begini, kenapa sampai Yudas gantung diri, lalu jatuh, perutnya terurai. Saya sedang berpikir sampai seperti itu. Apa Yudas ini rada gendut ya? Sampai talinya putus. Tapi bukan itu. Saya tidak mau berspekulasi tentang itu. Tapi ini gambaran penyesalan bukan pertobatan. Sekali lagi saya tegaskan, penyesalan hanya unsur sebuah perasaan. Tapi pertobatan adalah tindakan iman ke tempat yang benar dan tepat untuk bertobat. Siapa yang bisa mengampuni? Banyak orang bertobat tapi dosanya tidak bisa diampuni, kesalahannya tidak bisa dilenyapkan. Datang hanya satu-satunya juru selamat yang berani mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya, tubuhnya diberikan kepada kita. Datang dengan iman yang tepat, engkau mendapat pengampunan. Amin. Banyak orang ingin bertobat, tapi kalau tidak datang di tempat yang tepat, itu akan membuat sesuatu kerugian. Siapa yang berkata dosamu sudah diampuni? Siapa yang berani? Nabi mana yang berkata dosamu sudah diampuni? Siapa pesuruh Tuhan kalau seandainya kata dikatakan itu yang berani berkata
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang berani. Berarti dia bukan nabi, sekadar nabi. Dia bukan pesuruh, sekadar pesuruh. Dia bukan rasul, sekadar rasul. Dia adalah Ilahi itu sendiri, yang sanggup berkata, dosamu sudah diampuni. Kita datang di tempat yang tepat karena kita percaya Yesus. Pada hari ini, hari punya kesempatan. 12 murid menyangkal Yesus, tapi yang benar-benar pengkhianat satu, karena tidak kembali kepada Yesus. Jumat Agung bagi kita. Biarlah peristiwa ini menjadi agung dalam kehidupan kita. Amin. Kita datang di tempat yang tepat, yaitu mau menerima tubuh dan darah Yesus. Amin. Tempat yang tepat itu bukan soal gereja, bukan organisasi gereja. Itu saya tidak suka. Yesus ada dimanapun ketika tubuh dan darahnya dihadirkan. Amin, saudara. Ya. Kita tidak boleh fanatik gereja, aliran, denominasi. Kita mau fanatik tubuh Yesus dan darah Yesus. Karena itu seperti Kisah Rasul 1 ayat 18, ayat yang terakhir. Kisah Rasul pasal 1 ayat 18. Ya. Yudas itu telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kira-kira jatuh model apa ya? Saudara tahu? Di Israel banyak sekali bukit-bukit batu. Jatuh ke batu, terbelah perutnya, isinya keluar. Saya berpikir demikian setelah membaca ayat ini. Ketika Yudas menggantung diri dan mati, bumi tidak mau terima dia. Bumi bilang ini orang lebih-lebih dari segala yang lain. Pencipta bumi aja dihianati oleh dia. Masakan kami mau menerima dia? Jadi Yudas tidak diterima di bumi. Lalu dia mengembara lagi. Waktu dia mengembara, Yudas masuk neraka. Mestinya masuk neraka kan? Sampai ke neraka. Neraka pun menolak. Ini orang luar biasa. Kata iblis, aku aja gak berani. Dia lebih berani. Yudas diusir dari neraka. Kamu nanti saja giliran akhir zaman. Penghakiman yang akan menghakimi engkau. Kau boleh datang ke situ, menerima segala upahmu. Tapi bukan lagi pertobatanmu. Lalu dia pergi kemana? Lalu dia pergi kemana? Rohnya bergentayangan di dunia ini. Bisa nitip di hati kita, di pikiran kita, di antara-antara kita ini. Yudas sedang tersenyum sekarang. Hei, ini kesempatanku. Karena itu berhentilah berkhianat satu dengan yang lain. Amin, saudara. Ya, ambil tubuh Kristus, darah Yesus. Tuhan, angkat semua kemunafikan, kecemburuan, ya, kepengkhianatan dalam diriku. Tuhan, Engkau yang setia, hanya Engkau yang setia. Aku tidak bisa setia kalau tidak kesetiaanmu itu masuk dalam diriku. Karena kita ini tipe 12 murid. Semua penuh keraguan, kebimbangan, kurang percaya. Itu kita. Gak peduli pendeta, sama. Gitu. Jangan saudara pikir pendeta itu imannya lebih dahsyat, lebih hebat. Jangan menyembah pendeta. Saudara, biasa, sama dengan saudara.
Kekuatannya terbatas. Kecuali kalau kekuatan Tuhan Yesus itu ada di dalam dirinya. Pribadi Yesus itu ada di dalam dirinya, baru dia hebat. Dan siapa saja bisa. Mari kita imani ketika kita menerima perjamuan kudus ini. Amin. Siapa tahu roh Yudas Iskariot sudah menyelinap dalam diri kita. Darah Kristus akan menghapus dan menyucikan kita. Mari kita berdoa.